Ungkapan harap maklum sering kita dengar ya ketika ada ralat atas hal-hal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Suka nggak suka kita diminta untuk bisa memaklumi atau mengerti atas terjadinya suatu perubahan. Saat kita harus menghadapi orang-orang yang sering membuat kesalahan kecil, kita juga dinasehati harap maklum aja lah. Mungkin mudah bagi kita untuk bisa memaklumi orang-orang yang demikian, sekalipun hati kita masih disertai rasa dongkol, kecewa, kesal, jengkel, ataupun marah. Tapi memaklumi saja belum cukup. Artinya, kemampuan kita untuk memaklumi seseorang yang sudah bersalah harus diasah lagi agar timbul hati yang mau memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain dengan tulus tanpa menyimpan sakit hati dan kecewa. Mengapa begitu penting bagi kita untuk mengampuni? Ada dua alasannya. Yang pertama adalah karena jika kita tidak mengampuni orang lain, persembahan kita tidak akan berkenan kepada Allah. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Ketika hati kita tidak mau mengampuni, persembahan kita dianggap cemar. Bagaimanapun kita beribadah, berdoa, dan melayani Tuhan. Lalu alasan yang kedua kita harus mengampuni adalah Bapa tidak mau mengampuni kita jika kita pun tidak mau mengampuni. Kebenaran ini dapat kita baca dari Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk hidup dalam pengampunan. Dan ketika kita mengampuni, seringkali kita itu merasa bahwa kita sudah mengampuni, padahal kita belum sungguh-sungguh mengampuni. Bisa jadi orang itu mengampuni hanya karena basa-basi atau terpaksa atau sebagai tontonan di depan manusia. Indikasi bahwa kita belum mengampuni secara total adalah kalau di hati kita masih ada tersimpan perasaan-perasaan yang negatif. Contohnya kita masih kesal kalau ingat wajahnya, atau ketika kita bertemu muka dengan muka. Kita masih menyimpan rasa ingin balas dendam. Bahkan mungkin kalau namanya saja disebut, hati kita masih sakit. Pengampunan secara total itu meliputi dua unsur. Yang pertama, kita mau mengambil keputusan untuk melepaskan berbagai perasaan negatif atau sikap menghakimi atau hak untuk balas dendam terhadap orang yang menyakiti kita. Dan unsur yang kedua adalah kita mau menyerahkan segala perasaan negatif yang kita simpan kepada Tuhan dan meminta Roh-Nya untuk memenuhi hati kita dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Maka kalau kita benar-benar sudah mengampuni orang lain dengan total, segala perasaan negatif itu akan diubah menjadi positif. Misalnya dari marah menjadi damai, dari keinginan yang jahat menjadi baik. Bicara soal mengampuni, pastinya kita membutuhkan anugerah Tuhan. Tanpa anugerahnya, kita tidak akan sanggup memberi ampunan. Dengan baik, saya ulangi, tanpa anugerah Tuhan, kita tidak akan sanggup memberi ampunan. Tetapi perlu diingat juga bahwa anugerah Tuhan tidak mengalir ke dalam hati kita tanpa adanya keterbukaan hati untuk mau mengampuni. Maka keterbukaan hati ini menjadi seperti jalan bagi kita untuk bisa mengampuni.
Dengan hati yang terbuka, kita akan memohon kasih Tuhan untuk dapat menyembuhkan dan membebaskan kita dari kemarahan, kepahitan, keinginan balas dendam, dan lain sebagainya. Sebab hanya dengan hati yang terbuka sajalah rahmat Tuhan itu akan masuk dan berkarya dalam hati kita. Tapi selama hati kita tertutup, Tuhan pun tidak akan mencurahkan rahmat-Nya, sehingga kita akan tetap terjebak dalam suasana hati yang menyimpan berbagai perasaan negatif. Ini menjawab mengapa ada begitu banyak orang yang sulit sekali mengampuni. Mereka tidak mau buka hati atas rahmat Tuhan yang sanggup memulihkan hati. Mereka tetap berkeras hati, mempertahankan segala perasaan negatif untuk tetap bercokol dalam hati mereka. Keterbukaan hati harus muncul dari dalam hati kita sendiri. Ada semacam keinginan untuk belajar mengampuni. Ada keinginan untuk mewujudkan hati yang ingin mengasihi sesama. Maka saat ini jika Anda sedang bergumul untuk bisa mengampuni seseorang, yang Anda butuhkan bukanlah perasaan yang lebih baik, atau seseorang yang bisa memahami situasi Anda, atau orang yang sudah menyakiti Anda harus minta maaf. Bukan ini semua yang Anda butuhkan. Tetapi yang Anda butuhkan adalah hanya satu hal ini, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sanggup menyembuhkan hati yang terluka. Pertanyaannya, mau nggak kita membuka hati dan memohon agar kasih Tuhan membebaskan kita dari segala rasa sakit hati? Jika kita tetap tidak mau mengampuni, Tuhan akan mendisiplin kita dengan keras. Matius 18 ayat 34 dan 35 berkata, "Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Mengapa ada orang yang sulit sekali mengampuni? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena hatinya itu memang tidak tergerak untuk mengampuni. Yang kedua, karena ia benar-benar tidak peduli dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ada pemikiran dalam dirinya bahwa yang bersalah itulah yang harus minta maaf duluan. Dan alasan yang keempat adalah bisa jadi diri seseorang itu masih terbelenggu dengan kuasa yang jahat. Maka saudara, sekali lagi mari kita miliki keterbukaan hati. Mintalah kasih Tuhan untuk memenuhi hati kita. Kita mohon agar kuat kuasa Roh Allah menyembuhkan luka hati kita dan mengangkat seluruh perasaan negatif yang ada. Dengan mau mengampuni, kita akan mengalami kebebasan sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Memang saudara, untuk bisa mengampuni secara total tidak mudah dan pastinya itu butuh proses. Seperti saya juga punya pengalaman sulit sekali untuk mengampuni, tetapi ketika saya terus membaca firman Tuhan, terus membuka hati saya kepada Tuhan untuk bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti saya berkali-kali ini, sungguh rahmat Tuhan itu mengalir ke dalam hati saya. Karena hanya dengan kuasa salib Yesus memampukan saya untuk bisa melepaskan pengampunan terhadap orang yang pernah saya benci ini. Saudara, mari belajar untuk mengampuni melalui keterbukaan hati agar bisa menerima rahmat Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan hati kita yang terluka. Tuhan Yesus memberkati.